Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan tabel. Dengan saya, Tia Zahiro, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom. Tujuan pembelajaran: memahami objek utama dari database, membuat tabel, memahami tipe data yang digunakan pada saat pendefinisian kolom pada tabel, merubah definisi tabel, drop, rename, dan truncate tabel. Teori dan percobaan. Objek database. Objek-objek database terdiri dari tabel yang merupakan unit dasar penyimpanan, terdiri dari baris dan juga kolom. View secara logika mempresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu atau lebih tabel. Sequence mengenerate nilai primary key. Index meningkatkan performansi query. Sinonim memberi alternatif penamaan pada objek. Statement create tabel. Untuk membuat tabel, dibuat perintah create tabel. Sintaknya adalah sebagai berikut: create tabel, kemudian nama tabelnya dan kolom dari tabel tersebut. Penggunaan default. Default digunakan untuk memberi nilai default pada kolom yang dimaksud. Contohnya, secara default, tanggal mulai bekerja adalah sama dengan tanggal sistem saat data dimasukkan. Jadi, hire date, date, default sysdate. Pembuatan tabel dalam database Oracle. Contoh pembuatan suatu tabel. Di sini terdapat SQL create tabel depth dengan kemudian nilai dari kolomnya adalah depno bertipe number dengan besar 2, rename varchar 14, log varchar 13. Sehingga ketika kita jalankan akan terbentuk tabel tadi akan berhasil dibuat. Kemudian ketika kita melihatnya melalui perintah select bintang from depth, maka akan dari descript depth, maka akan tampilkan struktur dari tabel departemen yang telah kita buat tadi. Ada depno dengan tipe number, ada rename dengan tipe varchar, dan log dengan tipe varchar 2. Terdapat dua macam tabel dalam Oracle Database. Yang pertama, tabel user, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh user, berisi informasi user. Yang kedua, terdapat data dictionary, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh Oracle Server dan berisi informasi database. Melakukan query pada data dictionary. Ada 4 kategori dalam data dictionary. Yang pertama, user underscores, berisi objek yang dimiliki oleh user. Yang kedua, all, semua objek yang dapat diakses oleh user, baik yang dimiliki ataupun yang tidak dimiliki, tapi user punya hak akses atas objek yang tidak dimiliki tersebut. DBA, user dengan privilege DBA yang dapat mengakses sembarang objek dalam database. $, menampilkan performansi server, database, dan penguncian. Hanya dapat diakses oleh DBA. Percobaan 1. Di sini kita ingin melakukan percobaan untuk menampilkan tabel yang dimiliki oleh user dengan perintah select bintang from user tabel. Untuk itu, percobaan 2, untuk menampilkan tipe objek secara distinct yang dimiliki oleh user, kita lakukan select distinct object type from user object. Maka akan ditampilkan tipe objek yang dimiliki oleh user secara distinct. Kemudian, pada percobaan ketiga, kita diminta untuk menampilkan tabel, view, sinonim, dan sequence yang dimiliki oleh user. Di sini kita gunakan perintah select bintang from user catalog, maka akan tampilkan tabel, view, sinonim, dan sequence yang dimiliki oleh user. Pembuatan tabel dengan subquery. Tabel dapat dibuat dengan perintah create tabel dikombinasikan dengan pilihan as subquery untuk mencocokkan kolom yang sesuai dengan kolom yang ada pada subquery. Pada percobaan 4, kita diminta untuk membuat tabel depth 30 yang berisi detail semua pegawai yang bekerja di Departemen 30. Baris datanya didapatkan dari tabel pegawai, yaitu EMP. Di sini kita membuat
tabel depth 30 dengan menggunakan create tabel depth 30. Dan isinya sama dengan yang ada pada tabel EMP. Jadi kita ambil isinya yaitu select MNO, INAME, SAL kali 12 yang kita aliaskan sebagai gaji tahunan, dan juga hire date yang berasal dari tabel EMP, di mana terdapat kondisi where DEPNO sama dengan 30. Hasilnya adalah tabel depth 30 yang berisi data pegawai yang bekerja di Departemen 30 pada tabel pegawai. Statement alter tabel. Perintah alter tabel digunakan untuk menambahkan kolom baru, memodifikasi kolom yang sudah ada, mendefinisi nilai default untuk kolom baru, menambahkan kolom baru ke dalam tabel. Sintak dari perintah alter tabel untuk menambahkan kolom baru pada tabel yaitu alter tabel, tabelnya, kemudian yang ditambahkan apa? Di sini add kolom data type. Percobaan 5. Tambahkan kolom baru job ke dalam tabel depth 30. Kolom job mempunyai tipe data varchar 2 dengan besar varcharnya adalah 9. Di sini kita perintahnya adalah alter tabel depth 30, kemudian kita add job yang memiliki tipe varchar 9, varchar 2 dengan besar 9. Maka tabel akan berhasil di alter. Memodifikasi kolom pada tabel. Sintak dari perintah alter tabel untuk memodifikasi kolom pada tabel yaitu alter tabel nama tabelnya, modify, kemudian modify kolom yang ingin dimodifikasi. Contohnya di sini kita diminta untuk modifikasi tipe data kolom dan ukuran dari kolom INAME pada tabel depth 30 menjadi varchar 15. Jadi di sini kita beri perintah alter tabel, nama tabelnya itu depth 30, kemudian modify, yang dimodify adalah kolom INAME yang diganti menjadi varchar 2 dengan tipe varchar 2 dengan ukuran 15. Menghapus tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut. Semua data dan struktur dari tabel akan dihapus. Semua transaksi pending akan di-commit. Semua indeks akan dihapus. Dan perintah drop ini tidak bisa di rollback. Percobaan 7. Hapus tabel depth 30 dengan perintah drop. Perintahnya adalah drop tabel depth 30, maka tabel akan di drop. Merubah nama dari objek. Untuk merubah nama objek, tabel, view, sequence, ataupun sinonim, digunakan perintah rename. Untuk melakukan rename, user harus merupakan owner atau pemilik dari objek yang diubah. Contohnya pada percobaan 8, kita diminta untuk mengubah nama tabel depth menjadi department. Maka kita lakukan perintah rename depth to department. Maka tabel akan berhasil diubah namanya. Statement truncate table. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut. Menghapus semua baris dari tabel, membebaskan kembali ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel, baris yang telah dihapus tidak dapat di rollback. Sebagai alternatif dari perintah truncate, supaya baris data yang dihapus dapat di rollback, maka gunakan delete. Perintah delete bisa menghapus semua baris data dari tabel, tapi tetap tidak bisa membebaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Menambahkan komentar, komen pada tabel. Komentar atau komen ditambahkan pada tabel untuk tujuan dokumentasi atau keterangan. Contohnya pada percobaan 9 di sini, tambahkan komentar ke tabel EMP dengan keterangan informasi pegawai. Maka kita berikan perintah comment on tabel EMP is lalu informasinya. Jika berupa string maka kita jangan lupa tambahkan petik tunggal di situ. Di sini kita beri keterangan informasi pegawai, maka komen akan dibuat. Selanjutnya, komen dapat ditampilkan melalui data dictionary view dengan sintaks sebagai berikut: all comment, user comment, all tab comment, dan user tab comment. Sekarang kita menuju ke latihan soal. Kita login dengan username Scott. Selanjutnya, kita diminta pada soal pertama ini membuat tabel departemen sehingga punya struktur seperti ini. Maka kita buat dulu tabelnya, create tabel departemen,
dengan isinya ID dengan tipe number dan juga name dengan tipe varchar 2. Maka akan dibuat tabel dengan nama departemen yang memiliki kolom ID dan juga name. Selanjutnya, pada soal kedua, dapatkan data dari tabel dep, masukkan ke dalam tabel departemen. Periksa hasilnya menjadi seperti ini. Jadi, kita diminta untuk memasukkan data pada tabel dep kepada tabel departemen yang kita buat ini. Maka perintah yang perlu kita berikan adalah insert into department dengan kolomnya ID dan juga name. Yang kita select di sini adalah depno, department number dan juga di name yang dimiliki oleh tabel dep, yaitu from dep. Maka saat kita jalankan perintah select bintang from employee, from department, maka akan keluar hasilnya sebagai berikut. ID dan juga name yang didapat dari ID depno dan juga di name yang ada pada tabel dep. Selanjutnya nomor 3, buat tabel employee sehingga mempunyai struktur seperti ini. Kita diminta untuk membuat tabel employee sehingga memiliki struktur seperti berikut. Sama seperti membuat tabel dep dan juga tabel-tabel sebelumnya, kita gunakan perintah create tabel employee punya ID dengan tipe data number, panjangnya 7, last name, tipe datanya varchar 2 dengan panjangnya 25, kemudian first name, tipe datanya varchar 2 dengan panjangnya 25, dep, departemen ID dengan tipe datanya number, panjangnya 7. Maka tabel employee telah berhasil dibuat. Jika kita ingin melihat isi dari tabel employee, describe-nya atau struktur dari tabel employee, kita gunakan dash employee. Maka hasilnya akan ditampilkan struktur dari tabel employee, yaitu ada kolom ID, last name, first name, departemen ID dan juga tipe dari masing-masing kolom. Selanjutnya nomor 4, kita diminta untuk memodifikasi struktur tabel employee sehingga punya struktur seperti ini. Jika kita lihat di sini, tadi last name memiliki dengan tipe varchar 2, memiliki panjang 25. Di sini kita diminta untuk mengganti tipe panjang dari tipe varchar 2 pada last name ini menjadi 50. Jadi, untuk modifikasinya kita gunakan perintah alter tabel employee. Kemudian, yang kita modifikasi di sini adalah last name-nya menjadi varchar 2 dengan panjang varchar 2 dengan panjang 50. Maka tabel telah berhasil dimodifikasi. Selanjutnya, pada nomor 5 di sini kita diminta untuk membuat tabel employee 2 yang memiliki struktur dari tabel EMP hanya pada field emno, iname, dan depno. Kemudian beri nama kolom yang baru ini pada tabel employee 2 dengan nama ID,
last name, dan juga departemen ID. Di sini kita gunakan perintah create tabel namanya employee 2. Kemudian di sini kita select. Yang kita minta di sini adalah mno yang kita aliaskan menjadi ID. Kemudian ename yang kita aliaskan menjadi last name. Dan juga depno yang kita aliaskan menjadi departemen ID dari tabel EMP. Maka tabel employee 2 telah berhasil dibuat. Jika kita lihat strukturnya, kita lihat isinya, select bintang from employee 2. Maka yang ada pada employee 2 ini, isi datanya, barisnya diambil dari mno, ename, dan juga depno yang ada pada tabel EMP. Selanjutnya, kita diminta untuk mendrop tabel employee. Menghapus tabel employee. Di sini kita beri perintah drop tabel employee. Maka tabel employee telah dihapus. Selanjutnya, kita diminta untuk mengubah nama tabel employee 2 menjadi employee. Di sini perintahnya adalah rename tabel yang ingin kita rubah namanya employee 2, kemudian kita rubah menjadi apa? Kita gunakan to employee. Maka tabel employee 2 akan diubah namanya menjadi employee. Selanjutnya, kita diminta untuk menambahkan perintah ke tabel departemen dan employee yang mendeskripsikan isi dari kedua tabel. Pertama, ini maksudnya kita disuruh memberikan komen terhadap tabel departemen dan juga tabel employee. Kita berikan komen dulu terhadap tabel departemen, comment on tabel departemen. Isinya is informasi departemen. Maka komen telah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita juga memberi komen pada tabel employee, sama seperti cara memberikan komen pada tabel departemen tadi. Komen tabel employee dengan isi informasinya merupakan isi komennya informasi pegawai. Maaf, di sini kita lupa menambahkan on. Maka komen telah berhasil dibuat. Jika kita ingin melihat tampilan dari komen yang tadi telah kita berikan, maka digunakan perintah select bintang from user tab comment. Nah, maka pada tabel yang tadi kita buat, yaitu tabel departemen dan juga employee yang telah kita beri komen, di sini terdapat ditampilkan komennya merupakan informasi departemen untuk tabel departemen dan juga komen informasi pegawai untuk tabel employee. Ya, demikian materi kita mengenai pembuatan tabel. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.